Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Bayu Pratama. Sebagai manajer, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. PT Ngopi Pai merupakan perusahaan perseroan terbatas yang bergerak di bidang tanaman perkebunan yang menanam dan mengelola kopi sehingga menjadi biji kopi kering yang siap dipasarkan. Lalu, tentang perusahaan, nama perusahaan yaitu Ngopi Pai, bentuk perusahaan perseroan terbatas, jenis usaha budidaya tanaman perkebunan, tanaman kopi, lalu luas lahan 2000 hektar, bentuk produk biji kopi kering, tahun berdiri 6 Oktober 2021, lokasi di Sinar, Banten, Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, lalu kontak telepon 072145677788, lalu email ngopi@ngopipai.com. Lanjut ke logo perusahaan. Logo perusahaan yang pertama, lambang perusahaan Ngopi Pai berwarna coklat gelap yang identik dengan warna biji kopi, lalu berbentuk cangkir dengan 4 biji kopi, 3 di bawah dan 1 di atas, dan memiliki inisial perusahaan Ngopi Pai berupa N dan P. Lalu akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, biji yang diapit oleh huruf N dan P. Biji kopi bermakna hasil panen dan inisial perusahaan yaitu N dan P yang melambangkan visi kami untuk memberikan perlindungan, penyuluhan, dan kesejahteraan bagi petani. Yang kedua, asap melambangkan kejayaan dan kesuksesan dan dapat menyebarkan kopi hingga ke pasar global seperti layaknya asap kopi yang dapat menyebabkan wangi yang sedap. Yang ketiga, biji kopi melambangkan customer, mitra, dan karyawan sebagai aspek penting dalam perusahaan. Cangkir kopi sebagai wadah bagi petani kopi untuk memberikan hasil panennya. Lalu PT Ngopi Pai berasal dari kata Ngopi Pai dari bahasa Lampung yang berarti ngopi dulu, yang merupakan ajakan untuk meminum kopi dalam bahasa Lampung. Nama yang simpel dan identik ini diharapkan mampu memberikan customer ciri khas bahwa kopi yang perusahaan kami hasilkan adalah berasal dari Provinsi Lampung. Visi menjadi penghasil kopi terbesar di Lampung yang menghasilkan bubuk kopi berkualitas dan daya saing di pasar global dengan ikut mensejahterakan petani kopi di daerah perkebunan. Misi yang pertama, menghasilkan kopi dengan mutu yang tinggi, menggunakan bibit yang berkualitas dan perawatan yang maksimal, memberdayakan petani dengan memberikan penyuluhan, lalu terus berinovasi dan memberi nilai tambahan pada semua penawaran dan layanan produk kami. Lalu 4, memberikan kepercayaan pada pelanggan dan petani dengan berkomunikasi dan berinteraksi dengan konsumen, mitra, bisnis, dan karyawan. Lokasi dan tingkat kesesuaian lahan. Jarak perusahaan dari ibu kota sejauh 127 km. Jika perjalanan ditempuh dengan kendaraan roda 4 akan memakan waktu sekitar 3 jam 59 menit. Lalu letak geografis wilayah, Kabupaten Tanggamus mempunyai luas wilayah 2.855 km persegi untuk luas daratan dengan luas laut 1.799 km persegi dengan luas keseluruhan 4.654,98 km persegi. Lalu batas wilayah, batas utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Tengah. Batas selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Batas timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu. Batas barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Rencana bangunan, yaitu terdiri dari pabrik, kantor perusahaan, gudang penyimpanan hasil produksi, gudang alat, gudang pupuk dan pestisida, kantor updeling, klinik kesehatan, koperasi karyawan dan kantin, workshop, jalan utama, masjid, embung, lapangan olahraga, gereja, rumah manajer, rumah asisten, rumah kepala bagian, dan mes. Total keseluruhannya yaitu 11.028.600.000 rupiah. Selanjutnya yaitu rencana prasarana, terdiri dari AC, kursi kantor, meja meeting, kursi meeting, proyektor, komputer, printer, papan tulis, layar proyektor, mesin pemecah biji kopi basah, bor tanah, lemari perumahan, kursi perumahan, meja perumahan, toa masjid, mimbar masjid, sofa kantor, gawang sepak bola, sajadah, kasur perumahan, alat kesehatan, kulkas mes, kulkas tunggu klinik, tempat tidur klinik, peralatan pembibitan dan penanaman, peralatan
panen dan pasca panen mesin sortasi kopi. Total keseluruhannya yaitu Rp479.433.500. Selanjutnya rencana sarana, yaitu motor karyawan, mobil truk fuso pengangkut hasil, mobil manajer, mobil asisten manajer, motor gerobak. Total keseluruhannya yaitu Rp19.043.890.000. Rencana kegiatan perusahaan. 1. Survei dan pembukaan lahan. 2. Pembibitan. 3. Penanaman. 4. Pemeliharaan TBM dan TM. 5. Panen dan pasca panen. Rencana anggaran kegiatan perusahaan. Survei lahan. Jenis kegiatannya meliputi 1. Pengambilan titik koordinat lahan. 2. Identifikasi vegetasi dan sambut tanah. 3. Pembuatan peta. 4. Perizinan. Total biaya kegiatan survei lahan adalah Rp1.534.250. Pembukaan lahan. Kegiatannya meliputi 1. Penebangan pohon. 2. Pembersihan jalan. 3. Pembuatan jalan yang terdiri dari 2 yaitu jalan utama dan jalan produksi. Total kegiatan pembukaan lahan adalah Rp331.088.033. Anggaran pembibitan. Untuk jenis kegiatannya, yang pertama ada membuat bedengan, lalu yang kedua membuat naungan bedengan, yang ketiga pendedaran bibit, yang keempat pemeliharaan nursery, yang kelima pengisian media ke polybag, yang keenam pemindahan bibit, yang ketujuh grafting, yang kedelapan pemeliharaan. Untuk membuat bedengan, total biaya yang dibutuhkan yaitu Rp44.463.648. Lalu yang kedua, membuat naungan bedengan. Total biaya yang dibutuhkan yaitu Rp57.410.400. Lalu yang ketiga, pendedaran bibit. Total biaya yang dibutuhkan yaitu Rp1.327.860.117. Lalu yang keempat, ada pemeliharaan nursery. Total biaya yang dibutuhkan yaitu Rp12.944.760. Lalu yang kelima, pengisian media ke polybag. Total biaya yang dibutuhkan yaitu Rp3.145.851.903. Selanjutnya, pemindahan bibit. Total biaya yang dibutuhkan yaitu Rp115.994.997. Selanjutnya ada grafting. Total biaya yang dibutuhkan yaitu Rp1.481.351.900. Dan yang terakhir ada pemeliharaan. Total biaya yang dibutuhkan yaitu Rp359.886.321. Total keseluruhannya yaitu Rp6.554.764.046. Selanjutnya yaitu penanaman. Jenis kegiatannya yang pertama pengajiran, lalu yang kedua ada pembuatan lubang tanam, lalu yang ketiga penanaman pohon penaung, penanaman bibit kopi, dan yang terakhir penanaman LCC. Untuk pengajiran, total biaya yang dibutuhkan yaitu Rp1.167.560.141. Yang kedua ada pembuatan lubang tanam, total biaya yang dibutuhkan yaitu Rp436.842.667. Yang ketiga ada penanaman pohon penaung, total biaya yang dibutuhkan yaitu Rp2.440.640.333. Lalu selanjutnya ada penanaman bibit kopi. Total biaya yang dibutuhkan yaitu Rp322.133.333. Dan yang terakhir ada penanaman LCC. Total biaya yang dibutuhkan yaitu Rp65.908.933. Untuk total keseluruhannya yaitu Rp4.433.088.407. Selanjutnya ada pemeliharaan TBM. Untuk jenis kegiatannya, yang pertama ada pemeliharaan LCC dan penaung, yang kedua ada pemupukan, yang ketiga ada pemangkasan bentuk, yang keempat ada pemangkasan pemeliharaan, dan yang terakhir ada pengendalian hama dan penyakit. Untuk pemeliharaan LCC dan penaung, total biaya yang dibutuhkan yaitu Rp135.877.733. Yang kedua ada pemupukan, total biaya yang dibutuhkan yaitu Rp9.085.422.333. Yang ketiga ada pemangkasan bentuk, total biaya yang dibutuhkan yaitu Rp55.404.000. Yang keempat ada pemangkasan pemeliharaan, total biaya yang dibutuhkan yaitu Rp62.820.667. Dan yang terakhir ada pengendalian hama penyakit, total biaya yang dibutuhkan yaitu Rp63.062.667. Total keseluruhannya yaitu Rp9.402.584.400. Pemeliharaan TM meliputi beberapa jenis kegiatan. Yang pertama yaitu pemupukan, menghasilkan total biaya Rp2.029.751.333. Yang kedua, pemangkasan bentuk, menghabiskan total biaya Rp135.996.667. Yang ketiga, pemangkasan pemeliharaan, menghabiskan total biaya Rp68.163.333. Jadi total keseluruhan biaya pemeliharaan TM yaitu sebesar Rp2.293.911.333. Kemudian anggaran biaya pada panen dan pasca panen meliputi beberapa jenis kegiatan, yaitu jenis kegiatan yang pertama adalah panen buah, menghabiskan total biaya Rp5.590.532.267. Yang kedua, pemindahan hasil panen, menghabiskan total biaya Rp298.624.533.
Kemudian pemecahan biji kopi menghabiskan total biaya Rp86.581.853. Kemudian pengeringan menghabiskan total biaya Rp3.763.400. Kemudian sortasi menghabiskan biaya sebesar Rp34.085.333. Kemudian penyimpanan menghabiskan total Rp37.323.333. Kemudian pengemasan menghabiskan total Rp30.037 juta. Selanjutnya bisa dilihat pada tabel di atas produksi panen PT Ngopi Pai tahun ke-6 2027 dengan total pendapatan 96 miliar. Tahun ke-7 2028 total pendapatan 112 miliar. Tahun ke-8 2029 dengan total pendapatan 128 miliar. Tahun ke-9 2030 dengan total pendapatan 144 miliar. Kemudian tahun ke-10 2031 dengan total pendapatan 160 miliar. Jadi total keseluruhan produksi panen yaitu sebesar 640 miliar. Gaji karyawan. Yang pertama, untuk posisi manajer, gaji per bulan 10 juta rupiah dan gaji per tahun 120 juta rupiah. Yang kedua, posisi asisten manajer dengan gaji per bulan 8.500.000 rupiah dan gaji per tahun 102 juta rupiah. Kemudian, untuk posisi kepala administrasi, gaji per bulan 8 juta rupiah dan gaji per tahun 96 juta rupiah. Kepala tenaga kerja dengan gaji per bulan 7 juta rupiah dan gaji per tahun 84 juta rupiah. Untuk posisi kepala pemasaran dengan gaji per bulan 7 juta rupiah dan gaji per tahun 84 juta rupiah. Untuk kepala kebun, gaji per bulan 7 juta rupiah dan gaji per tahun 84 juta rupiah. Posisi kepala sarpras dengan gaji per bulan 7 juta rupiah dan gaji per tahun 84 juta rupiah. Kemudian untuk posisi asisten divisi dengan jumlah 2 orang, memiliki gaji per bulan 6 juta rupiah dan gaji per tahun 144 juta rupiah. Untuk posisi mandor yang berjumlah 6 orang dengan gaji per bulan 5 juta rupiah dan gaji per tahun 360 juta rupiah. Untuk posisi staf yang berjumlah 5 orang dengan gaji per bulan 2.700.000 rupiah dan gaji per tahun 162 juta rupiah. Dan posisi anggota dengan jumlah 25 orang memiliki gaji per bulan 1.800.000 rupiah dan gaji per tahun 84 juta rupiah. Sehingga dapat ditotal menjadi 1.860 juta rupiah. Selanjutnya cash flow, cash balance awal 40 miliar, lalu total cash inflow 40 miliar, dan total outflow 36,6 miliar, jadi cash balance 3 miliar,3. Dan akhir cash balance 3,3 miliar, yang menjadi cash balance awal pada tahun kedua. Lalu total cash inflow tahun kedua 3,3 miliar, dan total outflow tahun kedua 17,8 miliar, sehingga cash balance minus 14,4 miliar. Dan pinjam sebesar 16 miliar. Jadi akhir cash balance 1,5 miliar dan status pinjaman 16 miliar. Untuk tahun ketiga, total cash inflow 1,5 miliar, lalu total cash outflow 11,2 miliar, sehingga cash balance didapatkan minus 9,7 miliar dan meminjam 11 miliar. Sehingga akhir cash balance 1,2 miliar dan status pinjaman 27 miliar. Lalu tahun keempat didapatkan total cash inflow 1,2 miliar dan total outflow 11,2 miliar, sehingga cash balance 9,9 miliar dan meminjam 11 miliar. Sehingga akhir cash balance didapatkan 1 miliar dan status pinjaman menjadi 38 miliar. Tahun kelima total cash inflow 1 miliar dan cash outflow 11,2 miliar, sehingga didapatkan cash balance 10,2 miliar dan meminjam sebanyak 12 miliar. Jadi akhir cash balance 1,7 miliar dan status pinjaman 50 miliar. Tahun ke-6 didapatkan total cash inflow sebanyak 97 miliar,7 dan cash outflow 10 miliar,1, didapatkan cash balance 87,6 miliar. Lalu membayar hutang sebesar 27 miliar dan bunga 6,8 miliar. Jadi akhir cash balance 53 miliar. Lalu untuk tahun ke-7 total cash inflow 165,7 miliar, total outflow 10,1 miliar, cash balance 155,6 miliar dan membayar hutang 23 miliar dan bunga 5,4 miliar, sehingga
akhir cash balance 127,1 miliar. Dan hutang lunas. Tahun ke-8, total cash inflow 255,1 miliar, total outflow 10,1 miliar, didapatkan cash balance 245 miliar. Jadi akhir cash balance 245 miliar. Tahun ke-9, total inflow 389 miliar, total outflow 10 miliar, cash balance 378,8 miliar. Akhir cash balance 378,8 miliar. Tahun ke-10, total inflow 538,8 miliar, total outflow 10,1 miliar, lalu cash balance 528 miliar, dan cash balance akhir pada tahun ke-10 528,7 miliar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.